Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat dan juga nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam rangka untuk thalabul ilm. Pada kesempatan kali ini, dan ini merupakan kesempatan perdana yang saya akan memperkenalkan terlebih dahulu, ya. Nama saya Mukhlis Abu Dzar, yang insyaallah pada tahun ajaran 2020-2021 akan mengajar bidang fikih. Dan berkaitan dengan pendidikan saya, ya, saya sekolah dasar di tempat saya tinggal, tepatnya di daerah Ketapang Dongkal, Cipondo Indah, yaitu sekolah SD MI Miftahus Sa'adah sampai tahun 2000. Kemudian SMP-nya saya melanjutkan pondok pesantren, tepatnya di daerah Bogor, Desa Sadeng, Luiliang. Itu sampai 2004. Kemudian saya melanjutkan lagi, ya, pondok pesantren juga ke daerah Jawa Timur, tepatnya Desa Surowo, Sidayu. Di sana saya pesantren, nama pesantrennya Ma'had Al-Furqan Al-Islami, sampai 2009. Kemudian setelah itu saya melanjutkan studi ke Arab Saudi, mulazamah, tepatnya di kota Qasim, Unaizah, di markaz Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kurang lebih sekitar 2-3 tahun. Dan saya tinggal di daerah Ketapang Dongkal, ya, Cipondo Indah. Dan alhamdulillah saya sudah berkeluarga, ya, anak sudah 3, masih kecil-kecil. Anak pertama umur 7 tahun, ya, kedua, ketiga kembar masih usia 4 tahun. Dan anak yang pertama, ya, sekolah di Alia kelas 2. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin sedikit saya sampaikan tentang pentingnya kita mempelajari ilmu fikih. Karena kalau berbicara masalah ilmu itu sangat luas, sangat banyak. Apalagi kita sekolah, banyak sekali mata pelajaran. Ada pelajaran matematika, pelajaran IPA, fisika, akidah, bahasa Arab, tahfidz Quran, dan banyak lainnya. Di antara ilmu yang wajib untuk kita pelajari selain akidah, bahasa Arab, Al-Quran, juga materi fikih. Jadi fikih ini adalah salah satu pelajaran yang wajib untuk dipelajari. Kenapa dan apa itu ilmu fikih? Jadi ilmu fikih itu berbeda dengan ilmu akidah. Kalau akidah berkaitan dengan keyakinan, apa yang harus tertancap di dalam hati kita.
perkara-perkara apa saja yang wajib untuk kita imani sebagai seorang muslim. Jadi banyak berbicara masalah hati, ya, amalan-amalan hati. Adapun ilmu fikih ini berkaitan dengan amalan anggota badan. Ya, maka secara singkat saya katakan ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dibahas dalam ilmu fikih. Bagaimana kita mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, ya, bersuci, toharoh, wudu, ya, ini merupakan syarat sahnya sholat. Jadi kita harus tahu itu semua. Maka dengan kita mempelajari ilmu fikih ini akan terbuka wawasan kita. Dan kita pun akan mengetahui bagaimana tata cara ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena di antara syarat diterimanya amal ibadah itu tidak cukup hanya ikhlas saja. Tidak cukup hanya sekedar kita mengikhlaskan hati. Tapi di sana ada syarat juga yang paling penting, apa yang disebut dengan ittiba, mengikuti tata cara ibadahnya Nabi SAW. Makanya nanti dalam pelajaran fikih ini akan kita jelaskan, ya, tentang bagaimana tata cara berwudu yang benar, sholat yang benar. Ya, ini karena merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Jadi dalam beribadah ini, ya, kita tidak hanya memperhatikan kuantitas. Artinya kita sering beribadah, banyak beramal. Tapi di sana ada yang paling penting, yaitu memperbaiki ibadah kita bagaimana sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena amalan apa saja, ibadah apa saja, tata cara ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka itu termasuk perkara bid'ah dalam agama. Dan bid'ah dalam agama itu tertolak. Ya, perbuatan bid'ah dalam agama itu tertolak sebanyak apapun yang dia kerjakan. Kalau itu tidak ada tuntunnya dari Nabi, maka sia-sia. Rasulullah SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, yang bukan urusan kami, maka ibadahnya tersebut tertolak, sia-sia. Ya. Nah, ini syarat diterimanya amal ibadah, yaitu harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka kita akan jelaskan nanti berkaitan dengan masalah toharoh. Ya, apa itu toharoh? Tata cara bersuci, berwudu, ya. Karena wudu ini dan juga sholat merupakan ibadah yang kita lakukan setiap hari. Ya, maka jangan sampai kita sudah sholat bertahun-tahun, tapi ternyata sholat kita itu tidak sah, tidak diterima karena terdapat kesalahan di dalamnya. Ya, maka percuma, sia-sia kita mengerjakan sholat tapi tidak diterima. Seperti orang yang bekerja, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, tapi ternyata nggak digaji, hanya capek doang, rugi. Demikian pula dalam beribadah. Ya, demikian pula dalam beribadah. Makanya Rasulullah SAW pernah menyatakan, ya, bahwa tidak semua sholat yang dilakukan oleh seorang hamba itu diterima. Ada orang yang sholat bertahun-tahun, bahkan diriwayatkan dalam hadis Al-Imam Baihaqi, ada orang yang sholat 60 tahun lamanya, tapi tidak ada satupun sholat yang diterima. Ada orang yang sholat tapi dituduh pencuri. Inna aswa'an nasi sarikotan alladhi yasriku fi sholatih. Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Ya, para sahabat bertanya, bagaimana orang itu bisa mencuri sholat? Yaitu yang tidak memperhatikan ruku dan sujudnya. Maka ini di antara hal penting
kenapa kita harus mempelajari materi fikih. Untuk materi-materi yang akan kita pelajari, insya Allah nanti saya akan jelaskan. Dan untuk tahun ini ya tidak ada buku PAI ya, tapi insya Allah nanti saya akan kirimkan materi-materinya sesuai dengan jam pelajaran yang sudah ditentukan. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Ya, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.